Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemungkinan udah ditunggu ya, karena konten tentang pembahasan OSK ini di tingkat kabupaten SMA matematika itu belum sepenuhnya terselesaikan sama aku ya. Jadi sekarang mungkin bagian-bagian yang menurut aku sulit gitu ya, karena kemampuanku untuk membayangkan geometri ya kayak bangun-bangun itu agak sulit gitu ya, karena memang bukan keahlian aku gitu yang berlebih gitu di sana gitu ya. Jadi aku bakal mencoba untuk menjawabnya, dan aku juga udah dapat beberapa teorema yang bisa kemungkinan bisa menjawab soal-soal ini gitu ya. Nah ini teorema-teorema ini aku searching dari Google gitu ya. Ini soalnya teman-teman ya. Misalkan ABC segi 4 tali busur. Kita harus mendefinisikan satu-satu ya katanya. Jadi tali busur itu apa sih? Tali busur itu adalah garis yang ditarik dari kelengkungan lingkaran yang satu dihubungkan dengan yang lain. Itu ya teman-teman ya. Tanpa melewati pusat gitu ya. Kalau melewati pusat ya berarti namanya diameter gitu ya. Jadi misalkan saya punya lingkaran, terus ada titik di sini. Misalkan sudutnya di sini, pusatnya teman-teman ya. Kita punya kelengkungan, titik kelengkungan di mana aja lah ya, di sini misalkan. Dan di sini terus kita hubungkan. Nah, inilah yang dinamakan dengan tali busur teman-teman ya. Jadi nggak melewati yang tengah ini gitu. Segi 4 dengan lingkaran luar. Jadi segi 4-nya itu ada di dalam lingkaran, atau segi 4-nya itu atau lingkarannya itu ada di luar segi 4 gitu ya. Jadi yang jelasnya segi 4-nya ada di dalam gitu ya. Dan BC itu sama dengan CD. Berarti maksudnya apa? Gini teman-teman ya. Kita ingin membentuk segi 4 tali busur. Misalkan saya punya tali busur. Misalkan titiknya adalah di sini A dihubungkan dengan B di sini misalkan ya, di sini. Terus dihubungkan dengan C di sini, dihubungkan dengan D di sini. Terus di sini mungkin ya. Ntar di sini ya. Nah di sini. Nih pada tipis-tipis amat ya. Ntar jangan di sana, nanti ngelewatin garis titik pusatnya ya. Nah di sini ya. Ngelewatin nggak? Oh enggak ya. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. AB. Oh sorry ya. B C. Di sini ya. Maaf. Cukup segini ya, berarti A, B, ini C, ini D gitu ya. Hubungkan di sini D-nya. Nah, ini teman-teman keempat tali busur gitu ya, atau segi 4 tali busur. Diagonal AC dan BD itu berpotongan di titik E ya. Jadi diagonal AC itu kita hubungkan ini ke sini. Ya. Ini ke sini set. Nah ini ya. Dan BD itu berpotongan di titik E. BD itu mana? BD itu ini ya. BD kita tinggal, gak kelihatan ya. BD ini nggak kelihatan nih. Berpotongan di titik E, tengah-tengah E-nya teman-teman. Teman-teman, kita akan gambar ulang ya, karena tadi gambarnya itu kurang enak dilihat. Nih aku akan gambar agak besaran dikit. Kurang ya, agak besaran lagi, segini mungkin. Cukup ya ini. Nah ini di tengahnya di sini lingkaran AB nya. Ini misalkan A nya di mana ya, di sini aja lah ya. Di sini A dihubungkan dengan B nya misalkan di sini ya. Dihubungkan dengan C nya di sini. C nya di sini. Dihubungkan dengan D di sini.
dihubungkan dengan ABCD. Udah sampai ABCD ya. Ini B berarti titik B, ini titik C, titik D. Gitu ya. Kita tinggal hubungkan ini dengan ini. Oke. AC itu dan BD berpotongan di titik E. AC berarti yang ini ya, teman-teman. AC dan BD itu berpotongan di titik E. Nah, ini kelihatan ya dibandingkan yang tadi. Nah, oke. Diketahui bahwa BE itu sama dengan 7 dan DE itu sama dengan 5 gitu ya. Dan kita tahu bahwa BC ya ini ya. Yang ini informasi yang itu BC itu sama dengan CD. Terus selanjutnya adalah jika garis singgung di titik A memotong perpanjangan diagonal BD. Oke. Perpanjangan BD itu ini teman-teman ya. Kita akan panjangkan yang garis BD-nya sini misalkan. Set. Nah. Terus apa? Di titik A memotong jika garis singgung di titik A. Oh, di titik A ya. Berarti perpanjangannya harus ke sana, teman-teman. Maaf. Berarti perpanjangan harus ke sini nih supaya nggak terlalu ini ya. Nah, ke sini ya, teman-teman ya. Terus ada sebuah garis singgung, ya. Jangan terlalu panjang, misalkan di sini aja perpanjangannya gitu ya. Ada sebuah garis singgung di titik A. Ini ada garis singgung nih, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Kayak gini ya kira-kira. Ada garis singgung gitu ya. Sehingga PD per PB ini gak kelihatan nih. Dapat ditulis M per N. Dengan MN itu relatif prima. Oke. Jadi PD per PB gitu ya. Ini keduanya itu harus relatif prima, teman-teman. Jadi relatif prima itu saat EPB-nya 1 gitu ya. Itulah intinya. Oke, kita akan menjawab, teman-teman. Yang pertama, kita akan meninjau dari segitiganya. Kita akan menggunakan teorema ini, teman-teman ya. Teorema power of point gitu ya. Ini dari segitiga dan lingkaran gitu ya. Maaf tadi salah sebut. Nah, yang ditanyakan adalah PD per PB-nya berapa sih? Kan itu ya tujuan kita. Nah, PD per PB itu dapat diakomodasi atau bisa dihandle oleh teorema power of point. Jadi dengan power of point ini kita bisa menentukan perbandingan antara PD dibagi PB gitu ya. Oke, kita akan menggunakan yang mana di antara ketiga teorema ini? Yang pertama, kedua garis tersebut merupakan tali busur lingkaran dan berpotongan di dalam lingkaran. Oke. Berpotongan di dalam lingkaran. Oke. Dalam hal ini kita punya AC dikali CE sama dengan BD dikali, kita bisa kayak gituin sih sebenarnya ya. Berarti nanti kita punya, kan itu titik perpotongannya E ya. Terus tali busurnya itu ada sebanyak itu. Kita tinjau yang lain ya. Yang kedua, salah satu garis singgung. Nah, ini yang ada garis singgungnya, teman-teman ya. Karena tadi ada perkataan garis singgung di soalnya. Salah satu garis bersinggungan dengan lingkaran. Sedangkan garis lainnya merupakan garis potong. Gambar yang tengah ya, berarti yang ini ya. Oke. Jadi AB kuadrat itu sama dengan BC dikali BD. Jadi yang ini dikuadratin itu sama dengan BC dikali BD gitu ya. Jadi maksudnya adalah, kan garis singgungnya adalah ini kan teman-teman ya. Garis singgungnya itu adalah di sini ke sini gitu ya. Oke, ada yang lupa ya. Ini P-nya ya teman-teman ya. Karena tadi P-nya adalah perpotongan antara perpanjangan BD dengan garis singgung yang ada di titik A. Ini kan berarti PA gitu ya. Garis singgungnya itu. Nah, dari sini kita akan menggunakan power of point jenis yang kedua, teman-teman. AB kuadrat, AB itu yang mana sih? AB itu adalah yang
garis singgungnya. Yang ini kan nggak titik singgungnya ini teman-teman ya. AB kuadrat sama dengan, terus dari titik singgung kita tarik garis ke bawah BC dikali BD yang bawahnya keseluruhannya gitu ya. Berarti dalam hal ini kita punya nanti kan titik singgungnya itu kan di A nih teman-teman ya, di A, dan dia keluar ke sini gitu ya. Berarti kan AP teman-teman ya, atau PA ya. Jadi AB dalam dalil ini atau AB dalam teorema yang kedua ini adalah AP di sini di gambar ini gitu ya. Sesuai ya dengan yang akan mau jawab gitu ya. Jadi kita akan punya AP kuadrat ya, sesuai dengan rumus yang kedua ini teman-teman. Itu sama dengan yang P ini kita tarik garis ke bawah, yaitu PB berarti ya, PB dikali dengan tarik garis ke bawah lagi gitu ya, dikali dengan PD gitu ya. Nah ini ya, kita punya kayak gini teman-teman ya. Saya tulis dulu, AP kuadrat sama dengan PB dikali PD. Yang kita tanyakan, yang kita ingin jawab adalah PD dibagi PB. Ini ada PD-nya, tapi PB-nya mana gitu ya. PB-nya mana? PB-nya kan ini, maksudnya bisa gak kita bandingkan gitu dengan PB-nya, padahal di sini PB-nya itu dia saling mengalihkan gitu, bukan saling membagikan teman-teman. Nah, supaya kita ingin memiliki bentuk tadi ya teman-teman ya, PD dibagi PB ya, yang ini ya, bentuk yang ini. Berarti caranya adalah transformasi atau merubah AP itu berapanya PB sih, atau berapanya PD sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu AP-nya itu berapanya PD, berarti kan misalkan alfanya PD ya, berarti nanti kita substitusikan yang ini ke sini teman-teman ya. Berarti nanti kurung buka alfa dikali PD, ini alfanya tuh bisa apa aja teman-teman ya, bilangan real gitu ya, PB dikali PD gitu ya. Nanti ini kuadratin, berarti nanti dapatnya alfa kuadrat dikali PD kuadrat gitu ya. Oke, ini kuadrat sama dengan PB dikali PD. Nah di sini karena PD-nya di kanan ada, di kiri ada, berarti kita tinggal bagi, berarti sisa yang kiri 1 ya, berarti alfa kuadrat dikali PD sama dengan PB. Nah, PD kita bagiin dengan yang ini, dengan yang kanan, berarti PD dibagi PB. Yang kanan, yang kiri kita tinggal pindah ruasan ke kanan gitu ya. Jadi 1 per alfa kuadrat. Dapatlah PD per PB-nya teman-teman. Nah, sekarang karena alfanya ini masih sembarang gitu teman-teman ya. Jadi maksudnya enggak diketahui alfanya itu berapa. Maka tugas kita adalah menentukan alfanya ini teman-teman, gitu ya. Jadi ini adalah alur bagaimana cara menjawab soal ini. Jadi kita ingin menentukan PD dibagi PB-nya itu berapa sih, kayak gitu ya. Jadi tadi tujuannya adalah menentukan AP berapanya PD gitu ya. Itu ya kira-kira ya. Oke, sekarang kita akan meninjau ya teman-teman ya. Kita akan kita akan gimana nih? Kita akan menghapus dulu ini ya, karena ini PowerPoint-nya kita akan gunakan di akhir teman-teman ya. Yang penting jangan lupa nih teoremanya ya. Oke, sekarang kita akan tinjau nih segitiganya. Yang aku akan pilih, oke, di sini terlihat teman-teman ya. Ini belum dihapus ya. Nah ini ya. Oke, di sini BC-nya itu sama dengan CD ya. BC-nya itu di soal ya, ini ya, di soalnya ya. BC-nya itu sama dengan CD ternyata. Ya, berarti yang ini itu sama dengan yang ini, teman-teman ya. BC sama dengan CD. Dan ternyata itu dipotong oleh garis yang ini. Oke, oleh garis AC, oleh garis AC. Teman-teman bisa lihat ya ini ya. AC nih. Dipotong oleh garis AC. Oke,
ini menandakan bahwa seolah-olah AC itu memotong tali busur, teman-teman ya. Jadi ya lihat ya, yang AC-nya itu dia seolah-olah memotong tali busurnya. Kan tali busurnya itu adalah ABCD ya. Yang ini ABCD, ABCD gitu ya. Si AC-nya itu seolah-olah dia memotong tali busurnya menjadi 2 bagian ya. Dan ya kenapa saya bilang seolah-olah ya, karena di sini pada saat si AC-nya si tali busurnya dipotong oleh AC, bahwa menandakan bahwa si BC-nya itu sama dengan CD ya. Kan kalau misalkan ada sebuah tali, ini ada tali, kita potong gitu ya, kita potong 2 di tengah-tengah, otomatis sisi yang ini panjangnya itu akan sama dengan sisi yang ini gitu ya. Jadi aku katakan di sini bahwa seolah-olah gitu ya, seolah-olah si AC ini memotong tali busur itu menjadi 2 gitu ya. Tapi bukan berarti ukurannya sama. Tapi dalam hal ini apa yang sama dong? Nah, dalam hal ini yang sama adalah sudutnya gitu ya. Jadi ada sebuah teorema yang misalkan gini, teman. Misalkan kayak gini. Misalkan ada sebuah lingkaran, ada tali busur ya. Misalkan ini tali busurnya, dan ini tali busur yang lain gitu ya. Dan misalkan kita akan tinjau di sini ya. Oke, misalkan saya akan ngebentuk, jangan kayak gini lah, kayak gini ya. Set gitu ya. Nah, pada titik yang sama ujungnya, ini B, misalkan ini C, ini D gitu ya. Nah, misalkan si BD ini yang di sini panjangnya sama. Dia juga bukan menghadap. Titik sudut yang ada di sininya itu sama di titik A gitu ya. Jadi antara ini dengan yang ini itu sama, titik sudutnya adalah yang di A ini gitu ya. Jadi pembagiannya kalau ini sama berarti sudut yang BAD itu akan sama dengan sudut yang DAC, teman-teman. Jadi maksudnya di sininya ya, sudut yang ininya dengan yang ini sama gitu ya. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi karena sudut yang di sini dan di sini itu sama, maka si tali busur ini atau si sisi dari AC-nya itu berperan sebagai garis bagi gitu ya. Ingat di SMP, garis bagi itu adalah garis yang memotong segitiga dengan sudut yang sama gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalkan ada sebuah segitiga kayak gini, dipotong oleh garis ini, misalkan garis ini dengan sudut yang ini dan ininya sama, maka posisi dari sisi itu dinamakan, yang tengah ini ya, di tengah ini dinamakan dengan garis bagi gitu ya. Oke, maka perannya itu sebagai garis bagi. Nah, apa hubungannya kalau misalkan udah kita tentukan garisnya itu adalah garis bagi? Ya ini teman-teman, kita akan menggunakan teorema ini ya, kayak gini ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah segitiga dipotong oleh garis lain gitu ya, dan garis dan sudut-sudutnya ini masing-masing sama ya, ini sama ya, maka kita akan berlaku ini, dan ini menandakan bahwa garis CD-nya itu adalah garis bagi gitu teman-teman ya. Jadi panjang dari AC dibagi panjang dari BC ya, atau gini teman-teman, cara ingatnya ya supaya enggak terlalu bingung. Teman-teman bisa balik nih, panjang dari AC di wilayah ini ya, di wilayah ini dulu ya supaya enggak terlalu bingung, dibagi panjang dari AD itu akan sama dengan panjang dari BC dibagi BD ya, sama aja teman-teman ya. Nanti kita punya AC, oke, ini AC dibagi AD ya, berarti di wilayah ini dulu, atau di wilayah ini juga bisa teman-teman ya, bebas. Itu sama dengan wilayah yang ini BD dibagi BD gitu ya, EBC dibagi BD
Kayak gini teman-teman ya. Oke. Dari soal yang tadi itu kan di sana si segitiganya itu saya gambarkan kembali kayak gini ya teman-teman ya. Ini garis baginya yaitu AC tadi ya teman-teman ya, atau di sini dipotong oleh ada titik E ya, berarti berarti di sini ya E. Ini aku ngegambar segitiganya aja. Ini B, ini D, atasnya A. Ini yang A-nya itu garis bagi, sudutnya sama ya. Maka nanti hubungannya adalah AB. Oke. AB kita akan hitung wilayah yang kiri dulu ya. AB dibagi dengan BE itu sama dengan wilayah yang kanannya ya, ini ya. AD dibagi dengan DE gitu ya. Nah, sedangkan dalam soal diketahui bahwa BE dan DE-nya itu adalah 7 dan 5. Oke, berarti AB dibagi, oke ini enggak jalan ya. AB dibagi BE, BE-nya kan tadi berapa tadi BE-nya? Lupa lagi. 7 ya. Dibagi 7 itu sama dengan AD, DE-nya adalah 5 itu ya. 5. Kita pindahkan ya teman-teman ya, supaya yang angka tetap dengan yang angka, yang variabel atau yang garis itu tetap dengan yang garis gitu ya. AD itu sama dengan 7-nya ke kanan, 7 per 5. Oke, kita punya perbandingan AB per AD-nya adalah 7 per 5 teman-teman ya. Oke, kita punya ini. Sekarang kita akan menentukan sudut pandang yang lain ya. Kita akan menentukan menggunakan kesebangunan gitu ya. Jadi dalam teorema ini gitu ya teman-teman, dalam teorema itu ada yang menyebutkan kalau misalkan satu lingkaran, misalkan di sini ya saya gambar dulu satu lingkaran, ada satu titik singgung, katakanlah di sini ya, ini titik singgungnya ini ya, ada titik singgung, dan misalkan ada tali busur, ini titik singgungnya di sini. Tali busurnya itu adalah yang melalui titik singgung gitu ya, misalkan di sini ya, misalkan di sana. Nah, sudut dari yang menghubungkan antara tali busur dengan garis singgung gitu ya, katakanlah di sini itu akan sama dengan sudut yang ketika sudutnya itu dia menghadap tali busur gitu. Jadi misalkan ini kita punya nih sudutnya kayak gitu. Misalkan tali busur yang lainnya adalah kayak gini, set dan set gitu ya. Maka sudut yang ini itu akan sama dengan sudut yang ini gitu. Itu karena sudut tadi seperti teorema tadi, sudut yang ini itu di hadapannya adalah tali busur yang ini. Yang berdasarkan teorema tadi itu berarti sudut yang ini sama dengan sudut yang ini gitu teman-teman ya. Oke, kita akan menghubungkan teorema itu ya. Oke, sekarang kita akan menggambarkan segitiga besarnya dulu teman-teman ya. Misalkan di sini ya, ini ada sebuah garis singgung, kita nggak akan menggambarkan lingkarannya. Ini ada garis lagi dan garis lagi. Oke, ini titik-titiknya adalah A, P, B, A, P, B, E, D gitu ya, A, P, B, E, D. A, P, di sini B misalkan, B, A, P, B, E, D ya, A, P, B, E, D ya, A, P, B, E, D. Oke, A, P, B, E, D ya. Nah, berdasarkan teorema yang udah aku sebutin tadi, bahwa kalau misalkan kita punya sebuah garis singgung, katakanlah di sini ya, garis singgungnya itu dihubungkan dengan tali busur. Tali busurnya di sini itu akan membentuk sudut ini kan, di sini sudutnya ya, yang di sini sudutnya. Oke, nah ini ya, nggak kelihatan nih.
Jadi sudutnya adalah sudut PAB gitu ya, sudut PAB. Itu akan sama dengan sudut ketika tali busurnya itu dihadapi oleh tali busur yang lain gitu ya. Maksudnya kayak gini. Ini kan yang tali busur yang udah dipakai adalah tali busur AB kan, yang ini ya, tali busur AB. Berarti kita tinggal membuat sembarang aja, sembarang sudut yang menghubungkan tali busur AB itu, sehingga nanti sudutnya akan sama dengan sudut PAB gitu ya. Misalkan sudut yang ini teman-teman, setnya sudut ADB gitu ya. Kan sudut ADB kan di hadapannya ada tali busur AB gitu ya. Misalnya kayak ini ya. Kita kasih di sini. Kan tadi ada sebuah lingkaran nih. Ini bayangin aja teman-teman ya, lingkaran ya. Bayangin aja lingkaran kayak gini. Enggak kebayangnya kalau kita tulis lingkarannya. Nah, ini adalah tali busurnya teman-teman ya, yang ada dalam lingkaran tadi. Ini adalah tali busurnya. Nah, dalam teorema itu mengatakan kalau misalkan si AP-nya itu adalah sebuah garis singgung dengan A-nya sebagai titik singgung, maka sudut yang dibentuk antara garis singgung dengan tali busur, misalkan tali busurnya adalah AB, di sini berarti ya, PAB itu akan sama ketika sudutnya itu dihadapkan dengan tali busur tersebut, sembarang ya, bebas. Ya, misalkan sudut ADP ya, atau ADB ya di sini ya. Karena apa? Karena sudut ADB itu kaki-kakinya itu ada tali busur AB, teman-teman. Kan kalau kita bentuk set di sininya kan ada AB nih. Makanya itu sebagai yang menghadapi sudut tersebut gitu ya. Maka sudut yang ini itu akan sudut yang ini itu akan sama dengan sudut yang ini. Satu, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita akan menggunakan kesebangunan gitu ya. Jadi, kita jangan dulu ke sana ya, jangan dulu ke teoremanya. Kita akan menggunakan kesebangunan. Nah, sekarang kita akan membandingkan segitiga yang besar ini ya, segitiga APD ya, segitiga APD ya. Ini segitiga APD dengan segitiga ABD ya. Yang paling enak ABD sih, ABD. Jadi segitiga ABD dengan APB gitu ya, dengan APB. Ini sebangun nggak? Kita akan cek teman-teman ya. Kita akan cek sebentar. APB ya, APB ya, APB. Nah, untuk dia sebangun ada beberapa cara gitu ya. Salah satunya adalah dengan menentukan dua sudut satu sisi. Jadi teman-teman, kita langsung masuk ke teorema ya, supaya nggak bingung. Nah, di sini ada teori kesebangunan ya. SIS itu adalah side angle side. Jadi kalau misalkan ada dua segitiga ya, dua segitiga ini dikatakan sebangun kalau misalkan SAS-nya itu ada, atau sisi sudut dan sisinya itu diketahui gitu teman-teman. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Misalkan di gambar ini itu kan yang diketahuinya itu sudut yang ini doang kan, satu sudut doang kan. Makanya kita A-nya kan ada satu SAS ya, dengan yang ini kan. Nah, yang seterusnya itu yang diketahui adalah sisinya, ini dengan ini gitu. Nah, dengan ini kita bisa menggunakan kesebangunan, atau misalkan teman-teman bisa menggunakan ASS ya, angular, bukan ASS, AAS atau SAA gitu ya, angle side gitu ya. Jadi misalkan ada dua segitiga gitu ya, ada dua segitiga di mana si ininya adalah alfa, sedangkan di sininya alfa. Satu sudut lagi di sininya beta, tapi di sininya beta. Nah, maka satu sisi misalkan di sini 6 ini enggak kepencet ya.
di sini aja lah, 6 sama 7 misalkan ya. Maka sisi-sisi yang berhadapan dengan sudutnya itu bisa dibandingkan. Gitu teman-teman ya. Jadi dalam contoh ini, nah berarti karena SAS-nya terpenuhi gitu ya. Jadi ini intinya teman-teman kalau misalkan tahu tentang kesebangunan ini lebih gampang sebenarnya ngejelasinnya. Jadi ya oke lah, aku anggap teman-teman bisa mengerti semua tentang kesebangunan gitu ya. Nah, AB dibagi DE ya. Jadi kita akan membandingkan AB dibagi dengan DE gitu ya. Jadi sisi yang sama ini kan sudutnya di sini teman-teman ya. Sudutnya di sini, ini juga sudutnya di sini gitu. Maka kita bisa membandingkan sesuatu yang samanya. AB dibagi dengan DE, kiri dengan kiri itu sama dengan BC dibagi dengan EF. Nah, ini kenapa EF-nya? Kenapa harus EF gitu? BC dibagi EF. Oke, kenapa BC? Sorry. Di sini ya teman-teman ya. BC dibagi EF. Kenapa? Ya karena tadi ini ini ya. Sama gitu ya ininya urutannya. Sebenarnya ini berhadapan dengan sudut ini gitu ya. Yang berhadapan dengan sudut ini adalah yang depannya gitu ya. Yang BC-nya atau yang EF-nya. Makanya kita bisa bandingkan. Kayak gitu teman-teman untuk kesebangunan. Nah, sekarang karena ini tadi kan BE-nya itu berapa ya tadi ya? BE-nya itu apa ya? BE-nya itu tadi, nah ini ya, BE-nya itu adalah 7 teman-teman ya, udah diketahui di dalam soal. BE-nya 7, DE-nya 5. Saya langsung tulis saja. BE-nya 7, DE-nya 5. Oke. Nah, di sini udah diketahui sisinya. Oke, kita pandang dulu teman-teman ya, si sudutnya. Kita akan memandang segitiga ABD dengan APB. ABD dengan APB. ABD itu yang mana ya? ABD itu yang ini teman-teman ya. ABD yang ini. Sedangkan APB itu sorry teman-teman, seharusnya yang dibandingkan itu adalah sebentar, supaya kita menemukan yang ditanyakan, yaitu PB dan PD-nya. Oh, seharusnya yang dibandingkan adalah segitiga APB dan segitiga besarnya, bukan segitiga ABD-nya gitu ya. Segitiga besarnya ini teman-teman ya, yaitu segitiga APD dan APB ya. APD dan APB ini salah ya. Harusnya yang dibandingkan adalah APD dan APB. APD dan APB. Oke. Di APD atau di APB dulu, APB kan ini ya. Dia baru diketahui satu sudut doang. Ya. Satu sudut doang. Tapi di sini kita bisa melihat teman-teman ya. Kita akan memisahkan segitiganya. Misalkan ini segitiga yang kecilnya, ayat APB-nya APB, dan ini adalah segitiga yang besarnya APD. APD. Oke. Nah, dilihat teman-teman, sudut D-nya, sudut yang ininya adalah alfa ya. Berarti sudut yang besarnya ini alfa ya, ini ya berarti ya. Alfa. Kita akan tulis alfa. Oke, ini sulit ditulis nih. Nah, alfa juga didapat dari segitiga ini. Ya, segitiga yang atasnya berarti ini. Nah, sedangkan kita lihat teman-teman ya, sudut P-nya itu sama. Yang kiri punya sudut P, yang kanan juga punya sudut P. Yang ini punya. Misalkan sudutnya beta. Juga beta. Nah, berdasarkan rumus sudut segitiga, kita akan memperoleh sisa sudutnya itu bakal sama teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam segitiga itu, kalau misalkan kita ingin membandingkan dua segitiga, terus kita mengetahui dua sudutnya itu sama, maka salah satu sudut
sisanya itu pasti sama teman-teman gitu ya. Jadi ya misalkan ini gamma, ini juga gamma gitu ya. Kayak gitu teman-teman cara membandingkannya. Kita tulis aja ya. Oke, PD itu apa sih? PD-nya berapa? PD kan dari sini ke sini ya. Berarti PD itu adalah PB ditambah 7 ditambah 5. Kan PD itu kan dari sini ke sini kan. Berarti PB ditambah BE ditambah ED gitu ya. Atau PB ditambah 7 tambah 5 gitu ya. Atau PB ditambah 12. PB ditambah 12 gitu ya. Jadi kita tulis terpisah aja ya. Jadi PD-nya itu adalah PB ditambah 12. Nah, sedangkan yang kanan itu yang diketahuinya nggak ada ya. Nah, sedangkan yang kita ingin tahu adalah pertanyaannya tadi teman-teman. Nah, ini juga udah diketahui ya, yang AB dan AD-nya itu segini. Nanti kita akan bandingkan. Yaitu PD dan PB. Kita akan membandingkan yang itu. Kita akan membandingkan yang mengandung PD dan PB. Oke. PD-nya itu ada di segitiga ini. Berarti kita akan membandingkan segitiga yang besar dibanding segitiga yang bawah. PD itu adalah yang bawah, yaitu di hadapan sudut gamma. Ya. Berarti kita tulis PD dibagi sudut segitiga kecil. Yang di hadapan gamma apa yang ada di sini? Berarti ini kan. Yang artinya sisi yang di depannya adalah PA atau AP. Gitu ya. Berarti dibandingkan dengan AP, teman-teman. Terus kita akan membandingkan suatu nilai yang udah diketahui nilainya di sini ya, yang kita udah cari tadi. AB dan AD. Kita akan membandingkan sesuatu yang berhubungan dengan AB dan AD. AB berarti ada di sini, tapi kita harus konsisten, yang besar dulu berarti yang dibandingkan AB dan AD ya. Berarti yang AD dulu, berarti AD itu dibandingkan dengan, ini kan AD nih, AD ini itu sudut di hadapannya adalah beta ya. Berarti AD, nah sudut yang di hadapan beta yang ada di kiri ini kan, berarti sudutnya sisinya adalah AB teman-teman ya. AB. Nah, ini teman-teman, kita sudah punya udah punya belum ya? Yang ditanyakan adalah PD dan PB. PD dan PB. Nah, oke, kita mungkin supaya nggak ada pertimbangan lainnya, kita akan membandingkan semuanya teman-teman ya. Ini kan yang PD dengan AP kan dia berhadapan dengan sudut PD-nya itu di sini. Gamma, sedangkan AD-nya itu yang mana? AD ini ya. AD itu berarti beta. Berarti yang tersisa adalah alfa. Kita akan membandingkan yang alfanya. Alfa, sisi yang di hadapannya adalah AP. Berarti itu sama dengan AP. Sedangkan yang kirinya, alfanya itu berhadapan dengan yang bawahnya ya, yaitu PB. Ya. Berbanding dengan PB, teman-teman ya. Nah, kita sekarang akan membandingkan yang ini dengan yang ini dulu teman-teman ya. PD per AP sama dengan AD per AB. Kita tahu nih AD per AB nya adalah, nah ini ya, ini tinggal balik teman-teman. Kan AB per AD nya 7/5, berarti tinggal balik AD per AB nya 5/7 gitu ya. Jadi nanti kita punya PD ya, yang ini ya, PD per AP, PD per AP itu sama dengan 5/7 gitu ya. 5/7. Nah, dari tujuan awal kita kan masih inget nggak teman-teman nih? Power of point ya, power of point. Kita punya ini ya. Kita punya rumus ini teman-teman. Yang kedua ya, AB kuadrat sama dengan BC dikali BD. Yang tadi ya, yang awal banget. Nah, yang awal banget ya. Jadi dalam hal ini nanti AP-nya itu AP kuadrat ya, sama dengan berapa tadi ya? PD dikali PB ya.
Oke, ini PD dikali PB. Jadi yang kita ingin tentukan adalah berapanya PD sih AP itu gitu, atau berapanya PB sih AP itu gitu. Nah, ini kita udah menentukan. Jadi AP-nya itu kita tinggal pindahin teman-teman ya ke sana. Oke, kita kali silang aja ya supaya nggak terlalu bingung. Berarti 5 kali AP itu 5 AP. Terus 7 kali PD itu 7 PD. Jadi nanti kita punya AP-nya itu adalah 7/5 PD. Nah, ini teman-teman yang merupakan alfa tadi ya, yang awal banget dia bahas tadi. Jadi kita tinggal merubahnya ke sini. Kita akan mentransformasi AP-nya sebagai 7/5 PD. Berarti 7/5 PD karena ini kuadrat ya. Berarti pangkat 2 itu sama dengan PD dikali PB ya, PD dikali PB. Oke, PD kali PB. Ini berarti 49 dibagi 25 ya, dikali PD kuadrat sama dengan PD dikali PB. Nah, PD kita bisa coret. Tapi satu kan ada 2 nih, berarti cuma 1 doang. Nah, sekarang kita akan menukarkan ya. Yang ini PB ya, ini PB nih. Yang PB ini kita pindahkan ke kiri ya. Jadi 49/25 kita bagi semuanya dengan PB. Jadi PD dibagi PB ya. Jadi yang kanan itu pindah ke kiri. Yang ini kita bagi dengan PB. Karena kan pada dasarnya kita bagi dengan PB semua nih. Gitu ya. Berarti yang kanan sisa 1. Jadi kita tahu nih PD per PB-nya perbandingannya adalah kita pindahin yang 49 itu ya, teman-teman ya. Yang ini karena kita dipindahkan itu yang kirinya, berarti untuk penyebut dan pembilang juga akan pindah. Maka ini menjadi 25/49 ya. Tinggal balik aja teman-temannya kalau misalkan mau memindahkan. Nah, ini dapat dinyatakan sebagai M per N, tapi N dan N-nya itu adalah tadi saling prima. Nah, apakah 25 dan 49 itu saling prima? Jelas. Karena 25 itu kan sebenarnya 5 kuadrat kan, 5 kuadrat. Sedangkan 49 itu adalah 7 kuadrat. 5 dan 7 itu saling dua-duanya prima ya. Dimana nanti EPB-nya ya, EPB dari 49 atau dalam hal ini ya 49 dan 25 atau 5,7 itu 1. Nah, ini yang dinamakan dengan relatif prima. Jadi ini adalah bentuk sederhananya teman-teman, 25/49. Jadi M ditambah N, pertanyaannya itu ya teman-teman, M tambah N sama dengan M-nya berarti yang atas ya, berarti 25, N-nya yang bawah 49. 25 ditambah 49 sama dengan berapa tuh? 25 49 14 67 ya. 74 teman-teman ya. Jadi jawabannya ada 74. Nah, mungkin teman-teman untuk videonya sangat-sangat panjang ya, karena di sini juga aku agak skip ya, karena memang di sini aku ada proses berpikir gimana caranya supaya menghubungkan semua yang teorema-teorema itu ya. Jadi emang agak sulit sih sebenarnya, karena memang bukan keahlian aku gitu ya di geometri. Tapi oke lah, udah sejauh ini mungkin udah jelas gitu ya bagaimana cara menentukan jawaban soal dari sebelah sini ya. Ya mungkin teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.